Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sastra. Hari ini kita kembali lagi di Siniar Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur atau disingkat Sinibasa. Nah, hari ini kita akan membahas cerita bagaimana sekolah-sekolah juara ini yang ada di Jawa Timur bisa memenangkan apresiasi Giat UKBI tahun 2025. Nah, hari ini kita sudah kedatangan beberapa tamu spesial. Ini ada Ibu Warsi selaku Kepala MTSN 3 Malang. Kemudian ada Bapak Muhammad Yasin selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Mojokerto. Kemudian di sini ada Ibu Ria selaku tim UKBI Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, dan ada Ibu Puji Retno Aditias selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah, di tahun ini lebih tepatnya di tahun 2025 Jawa Timur ini sudah meraih peserta terbanyak. Naik dari tahun sebelumnya 2024, dari yang awalnya sekitar 50 ribuan, ya 52 ribu peserta, kemudian menjadi 62 ribu ya, 63 ribu. Nah, ini menjadi sebuah kebanggaan. Dan selain itu, dari satu Indonesia ini, Provinsi Jawa Timur itu meraih 4 sekolah yang meraih apresiasi Giat UKBI begitu. Jadi ini sangat membanggakan untuk Provinsi Jawa Timur ya. Dari 4 itu dua sekolah itu di jenjang SMA, kemudian yang 2 sekolah lagi di jenjang SMP yang saat ini Bapak dan Ibu hadir. Nah, pertama-tama saya ucapkan selamat Bapak dan Ibu atas prestasi yang sudah diraih. Ini sangat luar biasa. Lalu kita mungkin bisa diceritakan Bapak dan Ibu, bagaimana sih cara atau cerita-cerita yang ada di balik kerja keras untuk meraih apresiasi Giat UKBI ini. Mungkin Ibu Warsi bisa. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kegiatan UKBI di MTSN 3 Malang tahun 2025 ini tahun kedua, karena kami juga mengikuti di tahun 2024 namun belum berhasil. Biasa pengalaman pertama, jadi masih bagaimana meraba-raba soal-soalnya begitu nggih. Ya. Alhamdulillah kemudian tahun 2025 kita giat kembali. Iya, tim literasi koordinator kami yaitu Bu Ilin itu sangat bersemangat sehingga memotivasi Bapak Ibu guru. Kita gerakkan seluruh siswa MTSN 3 Malang, 34 rombel 1027 semuanya tergerakkan dengan sabar dan teliti, dengan jadwal-jadwal yang kadang-kadang berubah, dikerjakan di rumah, kadang ada yang sore hari, ada yang malam hari, namun kita pantau terus semuanya. Kemudian Bapak Ibu guru pun juga termotivasi untuk ikut yang kedua kalinya, karena yang kemarin tahun 2024 juga ikut 23 Bapak Ibu guru. Staf pimpinan harus 7, kemudian 16-nya adalah yang dari Bapak Ibu guru. Begitu. Kita sangat bersemangat, sosialisasi lebih instan, dan yang jelas bahwa bahasa Indonesia itu sekarang jadi TKA loh, tes kemampuan akademik, nggih. Jadi sangat sinergi gitu. Nah, maka dari itu anak-anak dan Bapak Ibu guru sangat bersemangat untuk melaksanakan ini, dan rasanya sudah sebuah kebutuhan. Nah, kalau menjadi pemenang itu bonus kami. Begitu. Yeah. Dan kebetulan di tahun 2025 kemarin langsung mendapatkan hadiah apresiasi ini ya Bu ya. Betul. Terima kasih sekali ya, atas dukungannya nggih. Lalu untuk Pak Muhammad Yasin. Nah, ini kan sudah gelar apresiasi, mendapat apresiasi untuk yang kedua kalinya kalau tidak salah ya Bapak ya. Iya. Nah, bagaimana tuh Pak? Bagaimana untuk menggiatkan, kemudian bagaimana untuk menjaga konsistensi? Karena kan ini sudah 2 kali Pak. Iya. Gimana? Bisa diceritakan mungkin? Terima kasih untuk Mas Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk Ibu Ketua, ya. Alhamdulillah SMP Negeri 4 Mojokerto ini sudah kedua kalinya ya mendapat apresiasi dalam Giat UKBI dari Balai Bahasa ya. Dan terima kasih ya untuk SMP 4 ini ya mulai aktif
aktif di UKBI sejak tahun 2021. Alhamdulillah tahun pertama kita mengikuti, kita ikut ujian ya. Anak-anak ya kita siapkan ya. Terutama penyiapan ini juga tidak lepas dari program-program literasi kita, tim GLS ya. Di mana program inovasi kita adalah Gili Sepen 4, Gerakan Literasi SMP Negeri 4 ya. Di situ anak-anak udah terbiasa untuk mengikuti itu, unggah karya, unggah cerpen ya, dan juga yang dibaca, yang dipelajari itu juga akan ditulis di aplikasi Gili Sepen 4. Dengan adanya UKBI ini anak-anak akhirnya semakin mantap ya untuk mengembangkan inovasinya di Gili Sepen 4, dan akhirnya anak-anak termotivasi untuk mengikuti. Maka dari itu tahun pertama alhamdulillah kita sudah mendapatkan apresiasi. Tahun pertama ya Pak ya. Iya. Terus tahun kedua kita tetap ikut lagi ya. Tahun kedua ini meskipun Covid sudah berakhir ya, kita tetap ikut, di mana memang persiapan dan target kita itu per tahun adalah per rombel. Yang kita siapkan adalah kelas 8. Kenapa kok kelas 8? Juga mendukung kegiatan waktu itu adalah ANBK. Dengan demikian anak-anak di samping mempersiapkan ANBK juga secara masif akan mengikuti UKBI, dan alhamdulillah juga berhasil. Tahun 2023 juga mengikuti lagi. Tetap yang kita prioritaskan adalah kelas 8. 24 mengikuti lagi, dan 25 ini kita persiapannya tidak saja ANBK tapi juga TKA, karena ini program prioritas dari Kemendikdasmen. Kita mendukung dengan baik ya untuk kegiatan tersebut, terutama untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari TKA. Anak-anak juga kita himbau dan bahkan kita wajibkan ya untuk ikut aktif di UKBI. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu guru juga mendukung semua, sangat antusias ya, kolaborasinya, kerjasamanya ya untuk kegiatan UKBI di SMP Negeri 4. Ini harapan kami ke depannya, kerjasama kita terus berlanjut ya, dan tentunya keaktifan anak-anak kita juga semakin kita tingkatkan, karena bahasa adalah sangat penting, simbol ideologis, simbol nasionalisme. Kalau anak-anak dan Bapak Ibu guru semuanya memahami bahasa dengan baik ya, menggunakan bahasa dengan baik ya, tentu saja di sini akan meningkatkan kualitas pembelajaran, dan anak-anak akan tentu saja meningkatkan prestasinya ya dalam menempuh cita-citanya ke depan ya. Saya sangat bangga diundang di Balai Bahasa ini. Terima kasih pada tim atas apresiasinya ya. Semoga ini terus semakin meningkatkan prestasi satuan pendidikan khususnya yang ada di Jawa Timur ya. Dan alhamdulillah 4 raihan ya yang mendapat apresiasi secara nasional dari Jawa Timur. Ini luar biasa ya. Luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih ya, itu yang saya dapat dari pengalaman untuk aktif di UKBI ya. Sangat bangga, dan juga harapan kami dan dampaknya luar biasa pada SMP Negeri 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 4 raihan itu Pak, insya Allah Jawa Timur itu terbanyak Pak. Tidak ada yang sampai sebanyak itu Pak ya. Ini luar biasa memang. Itu prestasi luar biasa. Jadi menunjukkan keberhasilan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ya dalam kegiatan UKBI. Ya, mudah-mudahan ke depan 1, 2, 3 Jawa Timur Bu ya, ya. Amin. Nah, untuk Bu Retno, bagaimana Bu menyaksikan dominasi sekolah-sekolah ini? Jawa Timur sudah pesertanya paling banyak, kemudian ini apresiasi giat UKBI dapat paling banyak. Bagaimana Bu?
reaksinya? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Kalau kita melihat capaian kiat UKBI adaptif di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dan khususnya Provinsi Jawa Timur ya, 4 sekolah. Sebelumnya saya sampaikan ucapan apresiasi karena upaya ini tidak lepas dari strategi yang dilakukan oleh tim UKBI atau tim kerja UKBI, itu Bu Wiwin dan Bu Ria ya, nanti bisa menjelaskan secara rinci bagaimana strategi untuk mengajak satuan pendidikan secara aktif dan masif menggerakkan UKBI ini untuk sekolah. Dari 4 sekolah itu, terima kasih Ibu dari MTS Negeri 3 Malang, Bu Warsi, selamat. Kemudian Bapak Muhammad Yasin dari SMPN 4 Mojokerto yang saat ini hadir di sini Balai Bahasa untuk menyampaikan rasa syukur dan bagaimana strategi mengatur UKBI ini menjadi kegiatan rutin, tidak hanya sekadar memperoleh penghargaan 25 juta itu ya, tetapi bagaimana menerapkan UKBI sebagai alat ukur melihat kemampuan, kompetensi tidak hanya peserta didik tetapi guru, kepala sekolah dan pemangku kepentingan yang lainnya. Kita tahu dan pahami bahwa apresiasi kiat UKBI adaptif ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan ini Ibu Bapak memiliki tujuan yang pertama adalah mendorong sekolah-sekolah untuk aktif menyebarluaskan uji kemahiran berbahasa Indonesia, kemudian memberikan kontribusi bagi sekolah untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui uji kemahiran berbahasa Indonesia. Karena di UKBI itu ada kemahiran yang harus dimiliki oleh peserta didik, dan soal-soal UKBI dari satu merespon kaidah dan sebelumnya menyimak gitu ya, mendengarkan, lalu membaca, kemudian ada menulis dan berbicara. Ini berdasarkan paket-paket soal uji kemahiran berbahasa Indonesia, bisa memberikan alat ukur ya, bagaimana seseorang itu bisa memahami kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang sebenarnya ini tidak jauh ya melekat dalam proses pembelajaran gitu ya, selain bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, tapi sekolah di MTS Negeri 3 Malang dan SMP Negeri 4 Mojokerto bisa menggerakkan seluruh elemen ya, tidak hanya guru, tidak hanya kepala sekolah, tapi melibatkan siswa dan tata usaha ya Ibu Bapak. Nah, harapan saya sebagai Kepala Balai Bahasa kepada sekolah-sekolah dan titip kepada Bu Warsi dan Pak Yasin untuk mengimbaskan ke sekolah yang lainnya, sehingga ada teladan-teladan atau sentral sebagai untuk upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia melalui gerakan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Ini harapan saya. Dari capaian UKBI dari tahun ke tahun, Jawa Timur itu selalu menduduki peringkat 1 Ibu Bapak, tapi kita harus terus berupaya ke depan, tidak hanya di Mojokerto dan Malang saja, karena ini kan Mojokerto dan Malang, tetapi ada kabupaten-kabupaten lain, sekolah-sekolah lain, baik SMP maupun SMP sederajat ya, SMP, MTS maupun SMA, SMK dan MA sederajat, itu bisa berpartisipasi aktif dalam uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, penekanan kami di sini adalah
melakukan sosialisasi masif, mengajak sekolah-sekolah yang lain untuk mengikuti giat UKBI atau apresiasi ini. Pastinya akan berjalan terus, dan tahun ini mudah-mudahan Ibu Bapak bisa mewakili Jawa Timur menerima penghargaan. Amin, Ya, amin. dan itu bertepatan dengan Bulan Bahasa dan Sastra. Itu Mas Eki, tentunya semangat lagi, dan bagaimana nanti strateginya tim kerja UKBI di tim kerja pembinaan bisa terus proyeksi untuk UKBI tidak hanya pesertanya saja, tetapi penerimaan negara bukan pajak juga meningkat tahun ini. Termasuk meningkatkan SDM tentunya juga ya Bu untuk Betul Jawa Timur. sekali, SDM semuanya ya, Iya. dan sasarannya tidak hanya sekolah saja. Nah itu Bu, bagaimana sih Bu, mungkin bisa diceritakan bagaimana strategi atau perannya dari tim UKBI untuk Jawa Timur sehingga bisa meraih prestasi yang sedemikian rupa, gitu. Bisa dijelaskan Bu? Ya, baik, terima kasih Mas Eki. Yang pertama saya perlu menyampaikan terima kasih setulusnya kepada Ibu Retno, Ibu Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, yang telah mendukung tim kerja UKBI dengan masif selama ini memberi sosialisasi ke peserta-peserta pemangku kepentingan. Kemudian kami sosialisasinya tidak hanya secara langsung bersemuka, tapi juga melalui daring. Jadi kalau bersemuka saja dengan wilayah Jawa Timur yang cukup luas, 38 kabupaten dan kota, itu tidak akan selesai setahun 2 tahun Mas Eki. Dan UKBI-nya tentu saja tidak akan merata. Nah, dengan program dari Balai Bahasa Jawa Timur, dengan dukungan dari Ibu Kepala, kami juga berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, kepala dinas provinsi, berkoordinasi juga bersurat untuk dukungan imbauan untuk melaksanakan UKBI bagi sekolah-sekolah se-Jawa Timur, itu di tingkat SMA dan SMK. Kalau untuk di ini juga kami berkoordinasi juga dengan pemangku kepentingan di kabupaten dan kota. Kami bersurat maupun berkoordinasi langsung dengan kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota untuk mengenalkan UKBI, kemudian menyampaikan program ini sangat bagus untuk meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia siswa. Selain itu juga ke lembaga-lembaga yang lain, tidak hanya ke sekolah-sekolah, tapi juga ke perguruan tinggi terutama yang memiliki jurusan bahasa Indonesia. Itu yang rutin kami selalu komunikasi, baik melalui telepon, melalui WA, untuk memotivasi sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi itu untuk menggunakan UKBI ini sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kemahiran berbahasa. Nah, kalau untuk pemerolehan peserta, insya Allah memang di Jawa Timur itu sudah tertinggi ya, se-Indonesia 63.785 untuk tahun 2025 ini. Nah, mudah-mudahan nanti tahun 2026 akan meningkat lagi dengan daerah-daerah yang sudah tersosialisasi. Nah, itu untuk perolehan peserta. Kemudian untuk perwakilan Jawa Timur yang memperoleh penghargaan giat UKBI, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Arsi dan Pak Yasin yang telah mewakili tingkat SMP dan MTS ya, yang telah mewakili untuk menerima penghargaan giat UKBI dari Jawa Timur. Mudah-mudahan tidak hanya tahun ini saja Bapak dan Ibu melaksanakan UKBI untuk siswa-siswanya, dan harapan kami Bapak dan Ibu nanti bisa menjadi motor penggerak untuk selanjutnya sekolah-sekolah di wilayah Bapak dan Ibu, wilayah Mojokerto dan Malang, untuk sekolah-sekolah yang lain supaya termotivasi juga untuk melaksanakan UKBI siswanya gitu.
Gitu ya. Luar biasa memang perbincangan kita hari ini ya. Namun sebelum kita lanjut kepada bagaimana rencana masa depan, apa yang akan kita lakukan nanti di masa depan untuk menggiatkan UKBI ini, kita terlebih dahulu menyaksikan bagaimana sih cuplikan keseruan dari pelaksanaan UKBI di SMP Negeri 4 Mojokerto dan MTSN 3 Malang. Kita akan kembali di Sini Bahasa setelah yang satu ini. Dengan mengikuti UKBI Adaptif 2025, SMP Negeri 4 Mojokerto bisa mengukur kemahiran murid dalam berbahasa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memupuk kecintaan dan kebanggaan murid terhadap bahasa Indonesia. SMP Negeri 4 Mojokerto berkomitmen untuk memberikan pendidikan terbaik dalam pembentukan karakter, peningkatan pengetahuan, dan keterampilan murid. Melalui program unggulan, salah satunya adalah program peningkatan literasi sekolah, murid dididik untuk melakukan kebiasaan membaca. Selain itu, SMP Negeri 4 secara rutin melaksanakan uji kemahiran berbahasa Indonesia sampai dengan tahun ini, yaitu UKBI Adaptif 2025. SMP Negeri 4 Mojokerto melaksanakan UKBI Adaptif 2025 diawali dengan melakukan sosialisasi tentang manfaat dan tata cara pelaksanaan UKBI. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan setiap jenjang secara bergantian mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Setelah pelaksanaan sosialisasi, tahap berikutnya adalah pendaftaran. Panitia memberikan pendampingan terhadap murid untuk melakukan registrasi di laman yang disediakan oleh Kemendikdasmen secara mandiri dengan menggunakan gawai pribadi. Apabila peserta menemukan kendala teknis saat registrasi, pihak panitia sekolah membantu melalui koordinasi dan konsultasi langsung kepada pihak panitia dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Apabila terdapat murid yang terkendala dalam menggunakan gawainya, maka murid tersebut diarahkan ke laboratorium TIK sekolah. Meskipun demikian, sekolah berupaya untuk tetap memfasilitasi dan mendampingi murid dalam melaksanakan kegiatan UKBI Adaptif. Pada saat pelaksanaan giat UKBI di tiap sesinya, Bapak Ibu Guru turut mendampingi para peserta hingga akhir pengerjaan. Para peserta UKBI dari SMP Negeri 4 Mojokerto terlihat tenang dan tertib saat melaksanakan ujian. Para murid mematuhi setiap tata tertib yang sebelumnya dibacakan oleh panitia UKBI sekolah. SMP Negeri 4 juga mengapresiasi kepada para murid yang berhasil memperoleh nilai istimewa dalam UKBI Adaptif 2025. Dengan mengikuti UKBI Adaptif 2025, saya menjadi paham betapa pentingnya bagi kita belajar Indonesia untuk berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Mengikuti UKBI Adaptif 2025, saya menyadari bahwa keterampilan berbahasa Indonesia yaitu ada 4: menyimak, menulis, membaca, dan berbicara. Saya sangat mengapresiasi kepada tim UKBI dan para murid dalam melaksanakan UKBI Adaptif 2025. UKBI Adaptif 2025 merupakan salah satu program pengembangan gerakan literasi sekolah. Dengan melaksanakan UKBI Adaptif 2025, SMP Negeri 4 Mojokerto berupaya untuk terus memupuk kecintaan dan kebanggaan murid akan bahasa Indonesia. Sukseskan UKBI Adaptif 2025. SMP Negeri 4 Mojokerto. Bangga, mahir,
dan maju dengan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsi, Kepala MTSN 3 Malang. Saya melihat kehadiran UKBI Adaptif sebagai sebuah momentum yang sangat krusial bagi madrasah kami. UKBI bukan hanya sekedar uji coba atau tes semata, melainkan sebuah instrumen evaluasi yang sangat valid dan terstandar untuk memetakan kemampuan berbahasa Indonesia murid kami. Syukur Alhamdulillah, MTSN 3 Malang tahun ini adalah kali kedua menggelar rangkaian kegiatan uji kemahiran berbahasa Indonesia. UKBI sangat membantu meningkatkan kemampuan literasi murid. Hasil UKBI memberikan kami gambaran komprehensif tentang profil kemahiran berbahasa seluruh murid, mulai dari mendengarkan, merespon kaidah, membaca, berbicara, hingga menulis. Data ini adalah peta yang sangat kami butuhkan untuk merumuskan kebijakan akademik yang lebih terarah dan efektif. Sebanyak 1029 murid dan 23 guru dan staf pimpinan telah mengikuti program Giat UKBI bagi murid. Terima kasih atas dukungan penuh dari seluruh stakeholder MTSN 3 Malang hingga seluruh tahapan kegiatan UKBI telah dilaksanakan. Mulai dari sosialisasi, perencanaan, simulasi UKBI, pelaksanaan UKBI, sampai dengan evaluasi. Ayo ikut UKBI, salam literasi. Teruji, kita terpuji. Cintai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Sahid MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat mendukung program unggulan literasi MTSN 3 Malang dengan menggiatkan uji kemahiran bahasa Indonesia. Semoga dengan UKBI, peserta didik di MTSN 3 Malang, kemampuan berbahasa Indonesianya semakin maju dan meningkat. Ayo ikut UKBI, salam literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau yang kita kenal dengan UKBI. Uji kompetensi ini lebih sebagai alat atau sarana reflektif bagaimana kita memiliki kemahiran berbahasa Indonesia. Kegiatan berlangsung tertib dengan bimbingan para guru yang penuh ketekunan dan dedikasi. UKBI akan menjadi sarana menjaga bangsa Indonesia. Mari berbangga berbahasa Indonesia, mari berbangga menjadi anak bangsa. Hai Sobat Literasi, pagi ini MTSN 3 Malang sedang mengikuti UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.
Pengalaman saya ketika mengikuti UKBI ini sangatlah senang karena saya dapat mengetahui tingkat kemampuan literasi dan berbahasa Indonesia saya. Yuk ikuti UKBI, salam literasi. Kita kembali lagi teman-teman sahabat bahasa di sini bahasa. Nah, di segmen ini kita akan lebih banyak membicarakan tentang masa depan. Bagaimana rencana kita semua untuk menggiatkan UKBI ini lebih lanjut. Karena tadi kan kita sudah melihat bagaimana keseruan pelaksanaan UKBI di SMP Negeri 4 Mojokerto dan juga MTSN 3 Malang. Nah, tentunya kita tidak ingin keseruan itu terhenti di tahun-tahun yang sudah berjalan. Betul. Nah, untuk Ibu Warsi dan Pak Muhammad Yasin, gimana rencana masa depan? Apa sih agenda yang kira-kira akan dilaksanakan untuk menggiatkan UKBI ini, entah itu di tingkat satkernya Bapak Ibu ataupun memberikan penghibasan kepada sekolah-sekolah yang lain? Ya, terima kasih Mas Eki. Ya, jadi yang pasti kita tetap semangat untuk melaksanakan. Ada dua, yaitu kita harus tingkatkan kuantitas. Yang tadi memang seluruh siswa kami sudah 1027. Nah, gurunya baru 23 nih. Kita akan tingkatkan dong tahun depan. Nggih. Kemudian kualitasnya. Kualitasnya kalau kemarin memang ada beberapa yang sudah nilainya itu sudah sangat unggul nggih, hampir 700 dan sebagainya. Kita tingkatkan juga dan insya Allah kita akan berusaha untuk bagaimana Balai Bahasa Jawa Timur itu bisa terpanggil ke Jakarta, begitu nggih Bu Retno? Bismillah nggih. Ya kan begitu. Amin. Selain itu kami tadi juga sudah ngomong-ngomong dengan Mbak Puwin nih bahwa nanti kita akan berkoordinasi dengan Kasipinma, kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, bagaimana bisa berkumpul teman-teman madrasah terutama MTS, bisa nanti kita diizinkan ya Bu jika mengundang berkenan untuk menjadi narasumber kita supaya UKBI di Kabupaten Malang itu semarak gitu kan, diikuti oleh banyak MTS dan dan kualitasnya akan lebih bagus lagi, seperti itu. Harapannya seperti itu dan terus nggih. Ngaten Mas Eki, nggih. Ya. Kalau Pak Muhammad Yasin bagaimana, Pak? Iya, terima kasih. Kalau saya ini nanti akan saya perkuat untuk programnya. Program-program akan kita tingkatkan, terutama kita motivasi. Terus tim GLS ini ya, kita motivasi terus ya untuk menguatkan sosialisasi. Setiap tahun ada murid baru ya. Itu kita berikan sosialisasi pentingnya UKBI di satuan pendidikan. Dan yang kedua akan saya berikan reward ya. Ini kemarin sudah saya lakukan ya. Anak-anak yang hasilnya istimewa dengan predikat istimewa, saya kasih reward. Nah, rewardnya berupa apa? Alat-alat kelengkapan sekolah supaya bisa dimanfaatkan, dan apresiasi itu kita berikan pada hari Senin, apresiasi setelah upacara. Nah, jadi anak-anak yang lain harapan kami termotivasi, kalau ikut UKBI pasti nanti ada reward dan tentunya akan memperkuat tentang kebahasaannya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga ini SMP 4 ini memang jujukan itu ditiru ya. Maka dari itu tetap saya sosialisasikan ya, ini ya. Studi tiru itu meskipun tentang SSK, meskipun tentang zona integritas, pasti di situ juga akan kita tampilkan ya, kita unggulkan bahwa SMP 4
pernah juara, pernah mendapat apresiasi dari kegiatan UKBI. Jadi itu yang saya berikan, harapan kami apa yang sudah kita lakukan terus kita perbaiki, terus kita perkuat, terus kita tingkatkan. Yang terpenting adalah komunikasi dan kolaborasi pada semua warga, pada tim yang ada di SMP 4. Insya Allah nanti kalau kita bergerak bersama ya untuk mencapai tujuan secara bersama-sama, terutama mendukung program-program prioritas dari Kemendikdasmen, khususnya TKA melalui pembelajaran mendalam, insya Allah nanti dengan UKBI semua akan bisa tercapai. Itu yang kita agendakan ke depannya di SMP 4, dan kami tetap konsisten untuk mengikuti, dan tentunya harapan kami, upaya kami ya kalau bisa juara kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Bapak Ibu Retno dan Bu Ria, ini berhubung ada 2 sekolah yang juara. Nah mungkin bisa memberikan saran atau ide bagaimana untuk menggiatkan UKBI ini agar lebih giat lagi, agar prestasinya itu mungkin lebih banyak lagi targetnya untuk tahun ini ya. Gimana? Mungkin bisa dimulai dari Bu Ria. Baik, terima kasih Mas Aki. Kalau untuk meningkatkan ini ya, meningkatkan jumlah peserta, tentu saja kami akan lebih rutin lagi, lebih giat lagi untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, dengan sekolah-sekolah di wilayah Jawa Timur. Nah, tapi kami tidak hanya mengejar jumlah saja Mas, tidak hanya kuantitas, tapi kami harus meningkatkan kualitas, karena di Permendikbud nomor 70 tahun 2016 itu sudah ditetapkan standar kemahiran berbahasa Indonesia untuk pelajar. Kalau untuk SMP itu standar kemahirannya di kelas 9 itu sebaiknya sudah berada di tingkat semenjana. Nah, untuk itu supaya peserta UKBI di Jawa Timur khususnya untuk SMP supaya bisa semenjana, di awal sebelum pelaksanaan uji kami akan mengupayakan untuk mendampingi para siswa itu dengan memberi simulasi UKBI adaptif supaya sebelum pelaksanaan uji mereka sudah punya gambaran seperti apa soal UKBI, bagaimana cara mengerjakannya, begitu supaya hasilnya nanti ketika uji lebih maksimal. Kalau dari Bu Retno mungkin bisa memberikan saran. Baik, kalau saya melengkapi dari strategi tim uji kemahiran berbahasa Indonesia ya, yang pertama harus kita lakukan adalah audiensi dan koordinasi dengan dinas pendidikan, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota, dengan permohonan surat edaran setiap sekolah wajib melaksanakan UKBI. Ini pasti bisa menambah capaian UKBI di tahun 2026. Namun tidak hanya kita bisa mendapatkan surat edaran atau peraturan, tapi ini juga berkaitan SE atau Permendikdasmen nomor 2 bahwa kita itu harus menggunakan bahasa Indonesia, dan salah satunya juga adalah tim pengawasan bahasa Indonesia di masing-masing kabupaten dan kota, salah satunya juga satuan pendidikan. Mudah-mudahan adanya peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan bahasa Indonesia atau pemanfaatan bahasa Indonesia, memastikan kita untuk terus mengedepankan UKBI teruji lebih terpuji. Amin, amin, amin. Nah, ini perbincangan yang memang luar biasa hari ini, dan alhamdulillah memang Jawa Timur tahun kemarin meraih prestasi yang luar biasa. Kemudian kesimpulannya intinya kita sebagai antar instansi itu harus memiliki sinergi yang kuat juga untuk
meningkatkan meningkatkan prestasi-prestasi kita baik di tingkatan Satker maupun di Jawa Timur secara umum. Luar biasa sekali perbincangan pada siang hari ini, Bapak dan Ibu. Memang pada tahun kemarin luar biasa Jawa Timur mampu meraih prestasi yang cukup gemilang ya. Kemudian kesimpulannya kita sebagai antar instansi itu perlu untuk membangun sinergi yang kuat agar kita mampu meningkatkan prestasi kita baik di tingkat Satker maupun di Jawa Timur secara umum. Nah, usai sudah sahabat bahasa di Sini Bahasa episode kali ini, tentunya kita akan kembali di Sini Bahasa selanjutnya. Tetap saksikan Sini Bahasa. Jangan lupa untuk meninggalkan suka, kemudian menulis komentar yang bijak, dan jangan lupa untuk mengikuti akun Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi. Sampai jumpa.